Sistem agribisnis, khususnya subsistem agribisnis on farm, selain menghasilkan produk utama seperti bahan pangan, bioenergi, biofiber, juga menghasilkan jasa lingkungan secara joint product. Jasa lingkungan tersebut dapat berupa estetika atau keindahan, kesegaran, hingga pelestarian lingkungan hidup atau ekosistem secara keseluruhan. Jasa lingkungan tersebut sering disebut sebagai externalities ekonomi atau public goods yang dinikmati masyarakat tanpa membayar, yakni gratis. Di antara sektor-sektor ekonomi yang ada, hanya pada sistem agribisnis yang memiliki jasa lingkungan, terutama pelestarian lingkungan hidup. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem agribisnis itu adalah bagian yang tak terpisahkan dengan usaha perbaikan lingkungan hidup, termasuk dalam pelestariannya. Subsistem on-farm agribisnis, yakni pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perairan, dan kehutanan berperan dalam pelestarian lingkungan hidup dengan cara yang pertama, pelestarian siklus karbon dioksida dan oksigen atau sering disebut fungsi paru-paru ekosistem. Melalui proses fotosintesa, tanaman karbon dioksida dari atmosfer bumi diserap atau dibersihkan dan disimpan dalam biomas atau carbon sink, sequestration, dan menghasilkan atau memasuk oksigen untuk kehidupan di bumi. Fungsi paru-paru tersebut bukan hanya dilakukan tanaman hutan, tetapi juga oleh semua tanaman, bahkan fitoplankton di perairan. Yang kedua, pelestarian plasma nutfah atau biodiversity, baik tumbuhan maupun hewan melalui 3 mekanisme, baik secara in situ, ex situ, maupun melalui budidaya. Pelestarian biodiversity secara in situ, yakni melestarikan biodiversity pada habitatnya, yakni diperankan oleh hutan lindung dan hutan konservasi sumber daya alam, termasuk tanaman laut. Pelestarian biodiversity secara ex situ, yakni pelestarian biodiversity di luar habitat alamiahnya seperti zoo park, kebun raya, dan lain-lainnya. Serta pelestarian biodiversity secara budidaya, yakni pelestarian biodiversity melalui pembudidayaan sebagaimana dilakukan pada usaha tani, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan budidaya, dan hutan tanaman industri. Blue function juga merupakan fungsi yang diperankan subsistem agribisnis on farm dalam pelestarian lingkungan. 2 fungsi biru dari sistem agribisnis adalah pelestarian daur hidrologi dan konservasi tanah dan air. Melalui mekanisme evapotranspirasi, tanaman, tumbuhan air dari tanah diuapkan menjadi awan yang kemudian melalui proses kondensasi menjadi air hujan. Air hujan sebagian diserap dan ditahan di dalam tanah oleh sistem perakaran dan biomas tanaman, tumbuhan, dan secara perlahan dilepas dalam sistem kapilaritas tanah untuk dikonservasi sebagai cadangan air tanah untuk kehidupan, termasuk untuk tanaman dan tumbuhan.
jika benar bahwa penyebab perubahan iklim global adalah akibat emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida yang berlebih dalam atmosfer bumi, maka sistem agribisnis global dapat menjadi bagian solusi. Pertama, melalui proses fotosintesis tanaman, karbon dioksida dari atmosfer bumi diserap kembali oleh tanaman dan mikroflora dan disimpan dalam bentuk karbon organik dan karbon inorganik di dalam tanah. Semakin banyak tumbuhan atau tanaman di permukaan bumi, semakin banyak karbon yang diserap kembali dan disimpan dalam tanah bumi. Kedua, sistem agribisnis juga menghasilkan bahan energi bioenergi sebagai substitusi energi fosil yang menjadi kontributor emisi karbon global. Menurut berbagai research, substitusi energi fosil dengan bioenergi dapat menghemat emisi karbon sekitar 39 sampai 80%. Sehingga semakin besar bioenergi dipakai untuk menggantikan energi fosil, semakin berkurang emisi karbon ke atmosfer bumi. Salah satu cara untuk menghargai jasa lingkungan dari sistem agribisnis dan sekaligus mengurangi emisi karbon global adalah dengan mekanisme perdagangan karbon atau carbon trade. Ada 3 sumber karbon yang dapat diperdagangkan dari sistem agribisnis. Pertama, adalah karbon stok yang ada seperti di hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan produksi, dan perairan, karang, dan fitoplankton. Kedua, peningkatan karbon stok dari proses carbon sink, carbon sequestration, seperti pada perkebunan, hutan tanaman industri, reboisasi, reforestasi, hortikultura buah, dan pertanian lainnya. Dan ketiga, penurunan emisi karbon pada proses produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan akibat perbaikan teknologi dan manajemen yang menghemat emisi atau emission saving. Secara teoritis, ketiga sumber karbon tersebut dapat diperdagangkan melalui mekanisme carbon trade. Jika perdagangan karbon benar-benar terjadi dan mudah diakses masyarakat, maka pelestarian lingkungan akan lebih mudah dilakukan dan menguntungkan masyarakat.